Pada dasarnya, kitalah yang lebih tahu mengenai diri kita. Apa kekuatan kita, kelemahan kita, apa yang kita mau, apa yang tidak kita mau, dan sebagainya. Orang lain tidak lebih tahu dari kita. Inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan potensi-potensi melalui self-coaching. Rekan pembelajar Agung Toyota dan rekan pembelajar Indonesia, pernahkah Anda memiliki satu permasalahan yang membuat Anda bingung, bahkan solusi yang Anda ambil tidak juga menyelesaikan permasalahan? Dan itu juga mempengaruhi pikiran Anda, perasaan Anda, dan tanpa Anda sadari, tindakan Anda pun tidak terarah untuk penyelesaian masalah. Bahkan mungkin Anda sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan Anda. Tahukah rekan-rekan, pada dasarnya kita semua ini sudah kreatif dan kita memiliki sumber daya yang kita miliki untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Hanya saja kadang solusi itu tidak muncul dari diri kita karena kita tidak menanyakan pada diri kita. Melalui video ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, bagaimana memecah kebuntuan melalui self-coaching. Nah, pertanyaannya adalah tentu mengapa coaching? Coaching adalah sebuah skill yang perlu dimiliki untuk kita bisa memaksimalkan potensi seseorang melalui proses komunikasi yang kreatif untuk mencapai sasaran yang ingin diinginkan. Dalam coaching ada hubungan kemitraan antara coach dan coachee. Coach itu sendiri adalah orang yang secara sukarela bersedia dirinya mengembangkan coachee-nya. Dan untuk coachee adalah orang yang secara sukarela dirinya terbuka untuk menerima coaching. Peranan seorang coach di sini adalah bagaimana coach bisa memperjelas apa yang menjadi tujuan coachee-nya. Coach juga memiliki peranan bagaimana coach ini mampu membawa keluar dari permasalahan yang dihadapi coachee-nya. Dalam proses coaching, memiliki kelebihan adalah bagaimana memaksimalkan ide-ide, kreativitas, atau potensi-potensi yang selama ini belum terlihat dari coachee-nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Anda tidak memiliki coach, namun Anda ingin mengembangkan diri Anda? Tahukah rekan-rekan, pada dasarnya semua orang itu bisa menjadi coach untuk dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-coaching. Self-coaching adalah bagaimana kita bertanya atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita yang tujuannya adalah memunculkan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan yang ingin kita sasar. Bicara mengenai pertanyaan, ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang tidak memberdayakan. Yang kedua, pertanyaan yang memberdayakan. Apa yang membedakan? Pertanyaan yang tidak memberdayakan sebagai contoh, misalkan, kenapa ya hari ini saya menemui kesialan ini? Kenapa ya target-target yang saya sudah rencanakan tidak tercapai? Kenapa ya? Kenapa? Pertanyaan itu jika kita tanyakan pada dasarnya tidak mengarah pada tujuan yang ingin kita capai. Tapi berbeda halnya ketika kita merubah cara kita bertanya dengan cara pertanyaan yang memberdayakan. Apa sih hasil yang ingin saya capai? Apa tindakan-tindakan yang perlu saya ambil untuk mencapai hasil itu? Perasaan apa yang perlu saya tumbuhkan sehingga mendukung tindakan sehingga hasil juga bisa saya capai? Nah, rekan-rekan, pada dasarnya kitalah yang lebih tahu mengenai diri kita. Apa kekuatan kita, kelemahan kita, apa yang kita mau, apa yang tidak kita mau, dan sebagainya. Orang lain tidak lebih tahu dari kita. Inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan potensi-potensi melalui self-coaching. Rekan-rekan, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan self-coaching?
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai self coaching, ada kaidah-kaidah yang perlu kita tahu bahwa hasil yang kita sudah capai karena tindakan yang kita sudah lakukan, dan tindakan itu dipicu oleh perasaan kita sebelumnya, perasaan senang, perasaan lapang, perasaan antusias, ikhlas melakukan tindakan sehingga hasilnya juga kita bisa rasakan. Ada 5 elemen yang akan memandu proses berpikir kita. Yang pertama, kita perlu memahami mengenai situasi. Yang kedua, kita perlu menentukan hasil apa yang kita harapkan. Yang ketiga, kira-kira tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai hasil. Yang keempat, perasaan apa yang dapat mendukung tindakan sehingga hasil bisa kita capai. Yang terakhir adalah kita akan bicara mengenai pikiran. Pikiran-pikiran apa yang perlu kita kembangkan supaya bisa mendukung perasaan, tindakan, dan hasilnya pun akhirnya kita bisa capai. Kita akan bahas satu persatu rekan-rekan. Bicara mengenai situasi, tanyakan pada diri Anda situasi yang Anda alami, apa permasalahan Anda, apa yang Anda sudah capai, apa kondisi, bagaimana kondisi Anda sekarang, dan sebagainya. Sebagai contoh, di akhir tahun 2019, ternyata keuangan saya belum sesuai dengan yang saya harapkan. Atau di akhir tahun 2019, investasi emas saya belum sesuai dengan yang saya targetkan. Atau dari sisi berat badan saya yang belum bisa saya turunkan, kemampuan public speaking saya, kemampuan presentasi saya, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui dulu mengenai kondisi yang kita hadapi. Dan kita perlu petakan mana yang potensi untuk kita bisa tingkatkan atau perbaiki. Nah, inilah yang kita akan perjelas di hasil yang kita harapkan. Bicara mengenai hasil, idealnya spesifik. Saya memiliki, saya punya, saya memperoleh, saya mencapai, dan sebagainya. Sebagai contoh, katakanlah di akhir tahun 2020, saya ingin tabungan saya bertambah 20 juta. Atau bisa juga di akhir tahun 2020, saya juga ingin meningkatkan tabungan emas saya 25 gram yang ingin saya tingkatkan. Nah, setelah ini sudah diperjelas, artinya kita sudah dari sisi apa yang kita tingkatkan sudah jelas dan targetnya juga sudah jelas. Kita bicara mengenai apa tindakan yang kita akan lakukan untuk mencapai hasil ini. Nah, bicara mengenai tindakan, kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberdayakan. Sebagai contoh, tindakan apa yang perlu saya tingkatkan untuk bisa mencapai hasil ini? Contoh, setiap tanggal 25 saya akan langsung meng-cut gaji saya 10% untuk investasi, 10%-nya untuk tabungan. Yang sebelumnya, bahkan ketika saya menabung atau menyisihkan uang untuk investasi, ini adalah di akhir bulan ketika uang sisanya ada. Nah, kemudian kita juga bisa tanyakan secara superlatif tindakan berbeda apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai hasil ini. Sebagai contoh, saya akan memangkas 50% uang-uang yang potensi untuk banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu seperti nongkrong-nongkrong, seperti GoFood, seperti traveling, dan sebagainya. Atau bisa juga kita tanyakan pada diri kita tindakan apa yang perlu kita kurangi untuk bisa mencapai hasil ini. Misalkan saya akan memangkas 70% biaya untuk belanja barang-barang yang sifatnya konsumtif dan sebagainya. Nah, setelah tindakan ini juga kita perjelas, kemudian perlu kita tumbuhkan perasaan-perasaan apa yang bisa mendukung tindakan-tindakan yang akan kita lakukan sehingga hasil bisa kita capai. Nah, bicara mengenai perasaan, baiknya kita tentu perlu tumbuhkan perasaan-perasaan yang positif. Saya senang, saya lapang, perasaannya saya ikhlas untuk melakukan tindakan. Sehingga untuk melakukan tindakan dalam diri kita ini menjadi lebih ringan. Nah, yang terakhir kita akan bicara mengenai pikiran.
Pikiran ini adalah menjadi salah satu hal yang fundamental. Ya, kalau kita ibaratkan sebuah pohon, pikiran ini adalah sebuah bibitnya, dan perasaan ini adalah akarnya, tindakan ini adalah batang-batangnya, dan hasil adalah buahnya. Pada saat saya salah menentukan pikiran atau salah menentukan bibitnya, tentu hasilnya juga tidak akan baik. Nah, 5 elemen ini rekan-rekan saling berhubungan dan saling mendukung untuk kita menumbuhkan atau membangun potensi yang kita miliki. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan review atau melakukan monitoring atas proses yang nanti kita sudah lakukan. Halo rekan pembelajar Agung dan rekan pembelajar Indonesia. Kalau tadi kita sudah banyak membahas bagaimana proses melakukan self-coaching, nah selanjutnya bagaimana kita melakukan monitoring atas pencapaian yang sudah kita lakukan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi tabel monitoring yang kita bisa pakai. Nah, kita bisa menanyakan pada diri kita, bagaimana hasil yang kita sudah capai. Katakanlah di akhir bulan Juli tahun 2020, ternyata tabungan kita bertambah 10 juta. Investasi emas kita bertambah 15 gram. Nah, situasi ini kalau kita ukur ternyata tabungan itu sudah mencapai 50% persentasenya dan investasinya sudah mencapai 60%. Nah, kita bisa melakukan review kembali. Waktu itu apa tindakan yang sudah kita tambah? Tindakan berbeda apa yang kita sudah lakukan? Dan tindakan apa yang pernah kita kurangi waktu itu. Oh, ternyata di setiap tanggal 25 saya langsung meng-cut gaji saya 10% untuk tabungan dan 10% untuk investasi. Itu saya lakukan secara konsisten. Saya juga mengurangi belanja-belanja barang konsumtif. Saya juga waktu itu berhasil mengurangi nongkrong-nongkrong dan traveling. Nah, kemudian kita coba bisa tanyakan kembali pada diri kita, waktu itu perasaan apa ya yang mendukung ya, sehingga kita bisa atau mampu melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada hasil yang kita sudah canangkan. Ternyata waktu itu saya secara disiplin menabung, menginvestasikan uang saya dan berhasil juga mengurangi barang-barang konsumtif. Dan saya memiliki perasaan rasa syukur dan ikhlas waktu itu, sehingga saya juga bisa dengan mudah mengurangi nongkrong-nongkrong, traveling, GoFood dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa tanyakan pada diri kita, pikiran-pikiran apa waktu itu yang mendukung sehingga perasaan dan tindakan saya itu selaras untuk mencapai hasil yang saya ingin capai. Dan ternyata waktu itu saya berpikir pikiran-pikiran yang berhasil saya kembangkan, asal selalu ingat hasil, pasti saya lebih disiplin dalam menabung. Asal selalu ingat sukses, saya pasti disiplin dalam investasi. Dan juga asal ingat masih bisa bekerja, saya punya rasa syukur dan ikhlas waktu itu. Nah, inilah rekan-rekan tabel ilustrasi yang bisa digunakan baik untuk melakukan monitoring secara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan dalam 1 tahun, agar kita selalu tahu proses yang kita sudah lakukan, pencapaiannya seperti apa. Rekan pembelajar Agung Toyota dan rekan pembelajar Indonesia, inilah manfaat dari self-coaching, yang pada hakikatnya kita bisa menemukan apa esensi dalam hidup kita yang ingin kita capai. Sekaligus kita bisa gunakan untuk mengatur strategi kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Saya Aris Widianto, keep learning dan salam incredible.